Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dwi Palopinovita-Sari dari Dinas Perikanan selaku host pada podcast yang hari ini. Di sini saya juga ditemani dengan beberapa narasumber. Silakan untuk para narasumber memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Rifki Rizkiansyah dari Dinas Pendidikan. Baik, saya Tursina Almira Setiawan dari Dinas Pendidikan. Saya Nadia-Tul Islamia Mamduha dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Dan saya Muhammad Rizal dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Baik, terima kasih semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan ASN sehari-hari. Bersama saya, sudah hadir ditemani dengan kelompok saya. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan perkenalkan dulu nilai berakhlak. Berakhlak adalah core value ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, bagaimana penerapannya dalam dunia kerja kita sehari-hari? Yuk kita diskusikan bersama-sama. Saya mulai ke narasumber kita yang pertama, yakni Mas Rifki. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih penerapan nilai berorientasi pelayanan di lingkungan tempat kerja Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Kak Palupi. Jadi menurut saya berorientasi pelayanan itu menempatkan masyarakat sebagai prioritas yang utama. Jadi misal di kerjaan saya itu ketika ada sekolah yang mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Arkas gitu ya, saya berusaha membantu dengan ramah, memberikan solusi sampai tuntas, bukan hanya menjawab seadanya. Jadi pelayanan bukan sekedar menjalankan prosedur, tapi memastikan masyarakat merasa terbantu. Seperti itu. Menarik sekali ya Mas Rifki. Kita langsung saja lanjut ke narasumber kita yang kedua, yakni Mbak Tursina. Bagaimana sih penerapan nilai akuntabel dan kompeten di lingkungan kerja Mbak Tursina? Silakan Mbak Tursina. Baik, terima kasih Mbak Palupi. Kalau menurut saya sendiri, penerapan nilai akuntabel itu bagi ASN di lingkungan kerja yaitu bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi nggak asal selesai, tapi juga bertanggung jawab terhadap moral dan juga profesional. Nah, contohnya sendiri, saya sebagai arsiparis memastikan pengelolaan arsip dilakukan sesuai standar, tidak dimanipulasi, serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kompeten itu berkaitan dengan kemampuan, jadi terus belajar dan juga meningkatkan keterampilan. Contohnya, saya sebagai arsiparis yaitu harus siap dengan perubahan dari arsip dari format konvensional ke digital. Seperti juga belajar aplikasi Srikandi, misalnya seperti itu. Jadi kalau akuntabel itu bicara tentang integrasi, kalau kompeten itu bicara tentang kapasitas. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tursina. Kita langsung ke narasumber kita yang ketiga, yakni Mbak Nadiatul Islamiyah. Silakan, bagaimana sih menurut Mbak Nadia itu tentang nilai harmonis? Silakan Mbak. Baik, terima kasih Kak Palupi. Harmonis menurut saya ini adalah menjaga hubungan baik dengan semua pihak, baik rekan kerja maupun masyarakat. Nah, implementasinya di bagian organisasi sudah dijalankan, yaitu melaksanakan rapat koordinasi internal secara rutin dengan suasana inklusif, di mana setiap pegawainya itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menghargai perbedaan dan keberagaman, serta saling peduli dan mendukung. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kalau untuk nilai loyal sendiri, menurut Mas Rifki, bagaimana? Silakan Mas. Baik, kalau untuk nilai loyal sendiri itu artinya menurut saya setia kepada bangsa dan negara ya. Jadi dalam prakteknya itu kita harus selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Jadi sebagai ASN kita harus netral, patuh aturan, dan selalu mendukung kebijakan pemerintah. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Rifki. Bagus sekali. Kita langsung ke narasumber kita yang terakhir. Menurut Mas Rizal sendiri, bagaimana sih penerapan nilai adaptif dan kolaboratif di lingkungan kerja Mas Rizal? Silakan Mas Rizal. Baik, terima kasih Kak Palupi untuk poin adaptif dan kolaboratif ya. Kalau menurut saya sendiri, adaptif itu berarti kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi kita sebagai ASN, kita harus bisa untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap situasi, bahkan juga terhadap perubahan. Dalam hal ini termasuk dalam ini apa kemajuan teknologi. Karena kan zaman terus berkembang, jadi kita harus bisa beradaptasi juga. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi itu. Untuk nilai kolaboratif itu kolaboratif jadi lebih menitik beratkan pada kerjasama. Jadi pada prakteknya di kehidupan sehari-hari kita kan nggak mungkin sebagai ASN bekerja sendiri. Jadi pasti setidaknya kita ada kerjasama dengan rekan sesama ASN atau kerjasama dengan atasan atau bahkan kolaborasi antar instansi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi nilai berakhlak sebenarnya sudah bisa kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari. Tapi tentu ada tantangan. Nah, menurut kalian, apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai ini? Mungkin dimulai dari narasumber kita yang pertama, Mas Rifki dulu. Silakan Mas Rifki. Baik, sebagai ASN itu kita pasti ada tantangan yang terbesar itu mungkin konsistensi ya. Jadi kadang kita sudah berusaha ramah tapi kita merasa capek, jadi konsistensi itu naik turun. Jadi paling itu sih tantangannya konsistensi. Baik, terima kasih Mas Rifki. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, Mbak Nadia. Silakan. Baik, untuk tantangan menurut saya yaitu perbedaan latar belakang. Nah, dalam satu organisasi perangkat daerah ini kan terdapat pegawai yang berasal dari berbagai daerah yang memiliki perbedaan budaya, agama, dan generasi yang berbeda. Nah, di sini rawan terjadi kesalahpahaman, apalagi perbedaan generasi ya. Contohnya ASN senior ini lebih terbiasa dengan cara kerja manual, sedangkan generasi muda cenderung ke digital. Seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya menurut Mbak Tursina sendiri bagaimana Mbak? Baik Mbak, terima kasih. Kalau dari saya sendiri tantangannya itu dari adaptasi teknologi. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi informasi itu begitu cepat. Nah, kadang kita tidak ada pelatihan khusus, jadi harus belajar mandiri. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Tursina. Untuk yang terakhir dari Mas Rizal, bagaimana Mas? Kalau dari saya, menurut saya salah satu yang menjadi tantangan itu bisa datang dari diri kita sendiri sebagai ASN. Jadi semacam ego. Kalau dalam hal ini itu kurangnya kemauan untuk membuka diri. Jadi tidak mau membuka diri terhadap hal-hal baru, terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi bisa menjadi tantangan untuk nilai adaptif itu tadi, karena ada beberapa orang yang merasa sudah nyaman di zonanya gitu, jadi enggan untuk membuka diri terhadap perubahan. Itu juga bisa menjadi tantangan untuk nilai kolaboratif juga, karena kan dengan kolaboratif kita jadi pasti perlu adanya kemauan untuk membuka diri kan terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitar kita. Gimana kita mau berkolaborasi kalau kita sendiri tidak mau membuka diri. Jadi tantangan menurut saya ya itu dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Betul sekali ya. Jadi kuncinya adalah terus berlatih, saling mengingatkan, dan berkomitmen agar nilai berakhlak benar-benar jadi budaya ASN. Terima kasih banyak teman-teman semua atas diskusinya pada siang hari ini. Dari obrolan ini, kita bisa simpulkan bahwa nilai berakhlak bukan hanya slogan, tetapi harus benar-benar kita jalankan. Melayani dengan tulus, bertanggung jawab, terus belajar, menjaga keharmonisan, setia kepada negara, siap menghadapi perubahan, dan bekerja sama.
Semoga podcast ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.